kami umahon. Ano na? Malang kami patawa. Puro pa naman. Puro nyo ano na nagkaroon sa amin. Mama! Sapong na yung mama. Naman tayo nagtulungan ka ako. Hindi ko na ako. Mamatay ko! Malinaw ko! Gawin na yung kumpay naman! Naman! Naman po mga ko! Dito ang mahina! Naman ang pinungan ako ng pangpong galing ko! Mamapaan ako! Wala lang! Sige dito si Colin ng tuhan saya makakaw di baba na daw ang mga pagandang ko. Pati si Meray ko sa panoon. Ipani ka na lang mo, Nasabi ayo mga nalunod ko. Makalan ko ako. Inanamulong na ako. Namulong. Awak tiga. Dapat ako mo Sa pagkataro ako naroon ang kututa. Wala pala kumikabito mo Ito may namanganik mo. Dami ng ulat daw. Sikilit pa si Cora. Udah jauh, saja. Ay, kulit yung batang mo po, kapag nauna yung magtantigan ako ng Mama! Nauna yung nauna yung mahal! Tuhan! Nauna yung magtantigan ako ng cantik lah tengok dia ada lagi surprise dari dia. Kalau dia jangan bodoh nama. Jangan bodoh. Aku mengulau. Opa. Awak saya jodoh doang. Ada nih maaf. Ini dong dong satu mah. Jauh nih.
Padahal balak-balak ako telepon. Anak ko telepon nila. Dan coba telepon. Pag-video ko balik. Dan mag-najari. Belak lau, kelok lagi dan at saya. Tuyo ano to tadi. Kopi tong mawala ako. Bersama penak karena itu ramit kuya biro ko. Apalagi merek kami taruang. Mana ada dua pun merek kami. Ikut apa kopi to mau lagi no. Saya may tahu di loko din. Kamu naman ang primahal. Jadi, masa sama baru dia dulu. Ini di Batanda lah, nggak mau bilang. Makanya makanan. Bebel, dua bebel. Bebel lagi mama. Mama, mama, sampai kayak walau. Mama, sampai kayak walau mama. Mama, bukannya makan lagi. Aku sudah aku sudah Nebeng bro, nebeng. Galing-galing akan. di mana acaranya dan ibadah saudara dan umum di mana ada mengenai isu organisasi Islam dan dari masa lalu di antara orang bisa menunjukkan nama lagi main dan bondo dan ini ada belum di mana dia mengenali warga sekitar tempat di mana dia pada kali apa-apa ada bapak Setiano di Madura di Naraho Papua akan ada Amerika di teman-teman di luar kami main untuk di sini tapi masih banyak banget dan ini menjadi yang di sini kami katakan dengan pengetahuan Allah itu para penghormatan yang kami berani sudah kami mengubah mempunyai kabur Islam dan kami dengan dulu mulai ikut di dunia Ramadan untuk pahami hamulan dan kami sesuatu di para penghormatan yang kami oleh sebab itu mari kita bersama dipimpin oleh Ibu Pendeta Maya dalam acara ibadah pemberangkatan jenazah hari ini.
Baik, kita masuk ke topik acara pemberian. Yang pertama kita bernyanyi pertolonganmu. Yang kedua kita berdoa dipimpin oleh hambanya. Yang ketiga khotbah dan pelaksanaan sakramen. Yang keempat kembali kita bernyanyi Allah mengerti. Yang kelima doa berdoa. Kita sama-sama mengangkat pujian ini. Hatiku tenang berada denganmu. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kaulah mengikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur atas hari yang baik dan atas kesehatan perpanjangan umur yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami bisa bersama seluruh keluarga memberangkatkan ibu yang kami kasihi ini. Pertemuan terakhir secara daging, tetapi kami punya pengharapan akan berjumpa dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu yang tiada taranya. Itulah pengharapan kami. Dan saat ini Tuhan, Engkau yang menuntun setiap perjalanan kami, memimpin setiap acara-acara yang akan kami lakukan. Biar keluarga ini dikuatkan dan dihibur oleh Tuhan. Perkataan-perkataan manusia itu terbatas memberikan penghiburan, tetapi perkataan Tuhan sendirilah yang akan memberikan penghiburan, yang membalut luka di hati, luka batin, sehingga mereka tidak berlarut-larut dalam duka cita. Tuhan, urapilah hamba-Mu, urapilah firman-Mu, sehingga firman-Mu ini berwibawa dan memberikan kekuatan baru bagi kami secara khusus keluarga yang ditinggalkan. Tuhan pimpin, Tuhan urapi hamba-Mu, dan semua yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan secara khusus keturunan, anak, menantu dan cucu dari ibu yang kita kasihi ini. Penghiburan sejati adalah Roh Kudus dan firman Tuhan. Ketika hati kita terbuka untuk Roh Kudus dan firman Tuhan, saya percaya Roh itu akan bekerja, firman itu akan bekerja di hati kita. Karena Roh Kudus dan firman Tuhan adalah pribadi Allah sendiri, sehingga tidak berlarut-larut dalam duka cita sampai menimbulkan efek yang tidak baik kepada kesehatan tubuh kita. Sebab kita memiliki pengharapan yang Tuhan katakan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat 13. Saya akan membacakan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Ibu yang kita kasihi ini, opung, mertua, mama yang kita kasihi ini adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan, sudah memiliki pengharapan apa yang sudah Tuhan janjikan, bahwa Tuhan berkata berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan satu janji, satu pengharapan bahwa kematian orang percaya adalah sebuah kebahagiaan? Secara daging memang kita kehilangan, secara daging kita memang merasakan sakit, tetapi ada satu pengharapan yang Tuhan katakan, orang yang mati di dalam Tuhan itu adalah sebuah kebahagiaan. Kenapa Tuhan janjikan, kenapa Tuhan berfirman bahwa orang mati di dalam Tuhan itu berbahagia? Tuhan katakan mereka itu beristirahat. Jadi saudaraku yang kekasih, dia beristirahat dari jerih lelah mereka, jerih lelah dia selama dia hidup. Lebih daripada 70 tahun dia hidup dan berjuang untuk anak cucunya. Dia berjuang untuk hidup bersama dengan Tuhan. Dan sampai akhirnya Tuhan panggil. Dan Tuhan katakan sudah cukup lelah perjuangannya lebih daripada 70 tahun. Sekarang Tuhan katakan kamu cukup beristirahat. Tuhan bilang dia beristirahat, menantikan janji Tuhan. Kenapa disebut tadi berbahagia? Memang kita tidak dapat melihat secara roh ibu yang kita kasihi ini, bahwa sebenarnya menurut firman Tuhan, dia ini sekarang berbahagia bersama dengan Tuhan. Dia sudah berjumpa dengan Tuhan yang disembahnya, Tuhan yang dilayaninya selama hidupnya. Dia sudah berjumpa dengan Tuhan. Dan dia sekarang sedang bersuka cita, berbahagia bersama dengan Tuhannya. Kita yang ditinggalkan memang secara daging berduka cita. Tapi ingat, kita punya pengharapan bahwa Alkitab katakan orang yang mati sejak sekarang ini berbahagia. Kenapa Tuhan katakan berbahagia? Di dalam Yohanes pasal 4 pasal 11 dijawab oleh Tuhan begini.
ayat 25 dan ayat 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Tuhan Yesus berbicara, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Secara daging, secara jasmani, ibu ini, opung yang kita kasihi ini, mertua yang kita kasihi ini, secara daging dia sudah mati. Tetapi Tuhan katakan, meskipun dia mati, dia akan hidup. Tuhan akan membangkitkan dia dari kuburnya nanti ketika Tuhan datang. Sebab dikatakan, setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Kematian yang dialami oleh ibu ini adalah hanya kematian secara jasmani, tetapi rohnya hidup untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, kita tidak boleh larut berduka cita, karena nanti ketika Tuhan datang menjemput orang-orang kudusnya, maka ibu ini akan dibangkitkan dari kuburnya dan dihidupkan Tuhan kembali untuk bersama-sama dengan Tuhan masuk ke tempat kudus, ke sorga yang Tuhan sediakan bagi ibu ini, bagi orang percaya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 dan ayat sampai ayat 3 dikatakan bahwa aku pergi, Yesus berkata, aku pergi ke sorga, ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Tetapi aku akan datang kembali untuk menjemput engkau, supaya di mana aku berada, di situ pun engkau berada. Jadi nanti ketika kita hantarkan jasad ibu ini, itu yang kita hantarkan hanya jasadnya, tetapi rohnya sudah hidup bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Rohnya sudah bersama bahagia dengan Tuhan. Dan nanti jasadnya ini akan dibangkitkan Tuhan, diubah Tuhan. Nanti ketika kita menghantarkan ke tempat peristirahatan, lalu kita kuburkan, saudaraku, tubuh jasmaninya ini akan kembali menjadi tanah. Tetapi firman Tuhan katakan, ketika Tuhan datang turun dari surga untuk menjemput, maka tubuhnya yang sudah berubah menjadi tanah itu akan diubah oleh roh Tuhan menjadi tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak terbatas, dan tubuh itu nanti akan bangkit dari kubur untuk menyongsong Tuhan. Tubuh yang diberi Tuhan adalah tubuh rohani, ya, tubuh yang tidak dapat mati lagi, Tuhan, tubuh yang tidak terbatas lagi. Maka tubuh ini nanti akan diubah menjadi tubuh kemuliaan namanya, dan dari kubur itu tubuh itu akan bangkit dan akan berjumpa dengan Tuhan. Itulah pengharapan orang percaya. Itu sebabnya tadi dikatakan dalam kitab Wahyu, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Jadi tidak akan pernah menjadi sia-sia menjadi orang percaya. Tuhan akan membangkitkan dia dan membawa dia masuk ke dalam kerajaan surga. Dunia ini penuh dengan air mata dan penderitaan. Dunia ini penuh dengan sakit penyakit dan penuh dengan keterbatasan. Tetapi di surga kita akan hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Saya melihat ibu ini dalam masa akhir hidupnya, karena saya juga lama, ya, 1 tahun bersama dengan ibu ini dalam ibadah bersama. Dan saya melihat bagaimana dia berjuang, bagaimana dia bisa hidup di akhir, di masa tuanya untuk mempersiapkan diri dalam Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ketika saya melihat ibu ini, melihat wajahnya,
seperti tidak ada perubahan sama sekali. Sungguh adalah berkat yang luar biasa. Ini menjadi suatu hal motivasi dan memberikan kekuatan kepada anak dan cucunya menantunya. Kalau kita tahu ibu ini selama hidupnya banyak melakukan hal dalam perjuangan, memperjuangkan hidup, memperjuangkan anak dan cucunya. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, secara khusus buat keluarga, taruhlah pengharapan itu bahwa Namboru ini, mama yang kita kasih ini, opung yang kita kasih ini, nenek ini sudah bersama dengan Tuhan. Orang yang berbahagia bersama dengan Tuhan harus kita rela melepaskannya. Sama seperti dalam sebuah pesta pernikahan, seorang ibu meskipun dia harus mengeluarkan air mata melepaskan anak atau burunya ketika dia dinikahkan, saudara, dia menangis, tapi air matanya itu bukanlah air mata kesedihan, tapi air mata kebahagiaan. Karena kita tahu guru atau anaknya yang pergi itu, yang dilepaskan itu, berbahagia dengan suaminya, berbahagia dengan istrinya. Sama seperti Namboru ini, ibu yang kita kasih ini, si nenek ini, dia sedang berjumpa dengan bapaknya di surga. Dia sedang berjumpa dengan Tuhannya dalam kebahagiaan. Lepaskanlah dia dengan air mata kebahagiaan. Sebab sukacita secara daging, tapi sukacita secara Tuhan. Ingatlah apa yang dia telah berjuangkan. Saya percaya ada banyak hal yang baik, motivasi yang baik, nasihat yang baik yang telah ditunjukkan oleh ibu ini. Biarlah itu menjadi kekuatan dan pertolongan bagi semua keluarga yang mendengarnya. Amin. Saya tidak bisa panjang melebarkan firman Tuhan karena keterbatasan. Tetapi sebelum kita menutup peti jenazah ini dan menghantarkannya ke tempat peristirahatannya, saya memberikan kesempatan terakhir buat anak cucu menantunya untuk melihat atau mungkin mencium terakhir kalinya, mengucapkan selamat berjumpa dia dengan Tuhannya. Lepaskanlah dia dengan sukacita, dengan rela. Kami berikan kesempatan Nanti giliran dong baru kata. dan tidak terlalu lama. Ya Tuhan, terima bapakku ya Tuhan. Jangan begitu terus ada Tuhan. Terima bapakku ya Tuhan. Selamat jalan mamaku. Selamat berangkat. Kakak geser nih dek. Aslu aku mau foto. Cucunya dari sini. Sini Fran. Frank, sini dek.
Mangipan. Mana jalan yang naik anak-anak yang naik. Isunya di bawah. Foto kan nanti kami. Iya tunggu ini. Pengen dek. Jalan naik bilang. Cuma besar Bang Rian. Bang Rian ya? Oh Bang Rian. Bang Ipan aja. Selamat jalan teh. Iya. Belum lagi antri. Berganti keluar ya, biar kita ganti biar bisa keluar nanti. Ayo, berapa lagi? Sudah, siapa lagi? Udah nih. Udah. Mana obengnya satu lagi? Iya ini dah. Sudah memang. Sudah tanya. Keluarga sudah jadi keluarga. Ini apa mama loh? Ajak mama keluar. Sudah semua keluarga. Ayo keluar. Udah langsung kami angkat. Langsung kami angkat. Nah, sama. Langsung naik ke mobil lah, naik ke mobil. Mobil lah yang apa? Tunggu di pemakamannya. Tengok dulu neneknya. Bawa deh. Kalau sudah saya doakan, jangan dipegang lagi. Ya. Baik, kita harap tenang sebentar. Kita akan menyerahkan pemberangkatan jenazah ini kepada Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, aku menyerahkan tubuh, jiwa dan rohmu di Norma Sidaputar. Kami akan memberangkatkan jenazahmu ke tempat peristirahatan seperti yang Tuhan janjikan kepadamu. Dan dari situlah engkau akan menanti-nanti Tuhan sampai Tuhan datang menjemputmu kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan kekuatan kepada anak cucu menantunya. Tuhan memberikan penghiburan sejati, sehingga seluruh keluarga ini tidak larut-larut dalam duka citanya, karena pengharapan yang pasti akan kebangkitan orang mati.
Tuhan Yesus, aku menyerahkan seluruh anak cucunya ke dalam tangan-Mu. Sertailah mereka dalam kehidupan mereka selanjutnya. Tuhan melakukan terobosan-terobosan baru dalam seluruh keluarga dari keturunan ibu yang akan kami berangkatkan ini. Tuhanlah kiranya menyertai dan hadir dalam seluruh kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyertai perjalanan kami dari tempat ini sampai ke tempat pemakaman. Di dalam nama Tuhan, kami tolak segala mara bahaya kecelakaan maut. Penyertaan perlindungan Tuhan ada bersama dengan kami dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan. Sudah nangis. Kita mereka pemama ini ya. Kami kami. Baik, kita akan menyanyikan satu lagu untuk Tuhan sekaligus tingginya di banyak perkara yang tak dapat dimengerti. Mengapa harus terjadi di dalam